Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, dimanapun Anda berada, insya Allah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selalu bersyukur tentunya kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program Indonesia Bertakwa dalam acara dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Selawat juga teriring salam senantiasa tentunya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk edisi kali ini dakwah keliling kami spesial hadir di Masjid Al-Hijrah, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Tentu kali ini telah hadir begitu banyak bunda-bunda dari majelis taklim yang penuh dengan semangat tentunya untuk mengikuti rangkaian dakwah keliling TVRI pada hari ini. Langsung saja kami akan perkenalkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda, sehat? Alhamdulillah. Semangat hari ini Bunda? Semangat. Persiapannya dari subuh tadi? Kurasa cak itu luar biasa. Sudah izin sama papa di rumah? Papa apa? Iya, apa bapak di rumah? Ayah di rumah, alhamdulillah sudah izin galau. Ini cerminan wanita-wanita soleha semua nih, insya Allah. Amin. Dan tentunya hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, khususnya kaum hawa ya, pada bunda-bunda, karena kita akan membahas tema ciri-ciri wanita yang dijamin surga. Namun terlebih dahulu kita akan mendengar dan menyimak tentunya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Qori'ah Haja Mazia. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an wa alam ya'tikum naba'ul ladina min
alladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'athum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih bima ursiltum bi wa inna lafi syak wa inna lafi syakim mimma tad'unana ilaihi murib wa inna lafi sakim ma tad'unana ilaihi murib wa inna lafi syakim mimma tad'unana ilaihi murib Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga setiap huruf yang dibaca oleh qari'ah dan kita yang menyimak dan mendengarkan insya Allah mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya kali ini kami akan membahas tema ciri-ciri wanita yang dijamin surga. Tentunya bersama narasumber ataupun juga penceramah kita pada hari ini. Spesial hari ini juga kaum hawa ya, Ustazah, yakni Ustazah Haja Siti Masito SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustazahnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. sehat, Alhamdulillah, baik. luar biasa. Luar biasa, semangat tentunya Ustazah ya. Baik. Ustazah, hari ini kita akan membahas tema ciri-ciri wanita yang dijamin surga. Kalau kita dijamin jadi wong kayo, senangnya pasti luar biasa. Kalau kita dijamin
masuk tempat pekerjaan yang bagus pasti senangnya juga luar biasa. Iya. Ini dijamin masuk surga. Nah, ciri-ciri ataupun juga kriteria wanita yang seperti apa yang dijamin masuk surga, Ustazah? Iya. Tafadhol Ustazah, bisa dijelaskan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu-ibu yang cantik salehah dan semua yang hadir di sini yang saya cintai dan sayangi, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempersembahkan, menyampaikan kiat-kiat kita sebagai wanita, yaitu kiat-kiat wanita sebagai penghuni surga, dijamin masuk surga. Kepingin Bu masuk surga? Masya Allah, siapa yang tak kepingin? Tujuan hidup kita ini adalah untuk meraih kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Di dunia selamat bahagia, di akhirat selamat bahagia. Nah, kebahagiaan di dunia ini bisa kita berjuang mencari ridho Allah, mencari rezeki, bekerja, dan juga kita beribadah. Nah, kalau kita sebagai orang yang beriman, semua rangkaian kegiatan kita ini akan merupakan suatu amal soleh yang diridhai Allah dan akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka dari itu ibu sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan sampaikan bahwa kalau zaman dulu Bu ya, sebelum Islam itu datang, wanita itu dianggap hina, betul? Iya, apalagi zaman jahiliyah, wanita ditanam hidup-hidup. Mereka merasa aib kalau melahirkan anak perempuan. Dia tidak menyadari dari mana mereka dilahirkan. Kan dari rahim seorang ibu juga, tapi orang-orang jahiliyah itu tidak menyadari. Nah, tapi setelah lahir, hadirnya agama Islam yang dibawa, diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah mulia. Wanita adalah perhiasan dunia. Ad-dunya umata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Itulah ibu-ibu sekalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya yang berbunyi gini, idza sholat mar'ata khamsaha, apabila wanita rajin sholat 5 waktu, wa shoma syahroha, berpuasa sebulan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, wa hasonat farjaha, menjaga kemaluan, menjaga kehormatannya. Yang keempat, wa atoat zaujaha, taat kepada suaminya. Ya. Nanti di akhirat kita akan dipanggil, udkhulul jannata min ayyi abwabal jannata sita. Wahai wanita solehah, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kamu suka. Masya Allah, ini ustadznya ya. Jadi ibu-ibu sekalian, pertama yang perlu kita perhatikan, kita renungkan bagi kita semua, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, semuanya inginkan Bu ya masuk surga ya. Jadi kalau ibu-ibu itu, untuk kaum wanita itu ada kriteria macam itu, kita adalah pendamping dari suami. Suami harus memberikan izin, suami atau orang tua harus memberikan pendidikan untuk membekali anak, istri, agar supaya mereka memperdalam agama Islam.
terutama bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Itu kunci yang pertama, yaitu sholat 5 waktu. Sholat adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 ini, pertama ini sholat 5 waktu Bu ya, apalagi ibu-ibu ada sholat sunat tahajud, sholat sunat duha, sholat sunat rawatib, itu bonus Bu. Ini yang sholat wajib baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu yaitu waktu apa Bu? Zuhur dengan asar. Sebagian malam sholat maghrib dengan isya. Wa qur'an al-fajr, sholat fajar itu sholat subuh. Inna qur'ana fajri kana masyhuda. Sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Masya Allah. Jadi ini sholat wajib 5 waktu ini kita usahakan, kita tanya dulu diri kita. Kalau kita sudah laksanakan, sudah mendarah mendaging, sudah menjadi kebutuhan kita, berarti kita poin yang pertama, persyaratan yang pertama ini sudah ada pada kita. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang rajin-rajin pergi pengajian, mengaji Al-Quran, ini akan menjadikan sholat itu sebagai rutinitas atau sebagai hal yang utama dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita tapi dalam keluarga kita itu wajib kita tanamkan kepada anak-anak cucu kita. Bahkan di dalam riwayat itu bila anak itu sudah umur 7 tahun, maka ajaklah mereka itu sholat. Nah kalau anak-anak laki-laki ya bapaknya ya ke masjid diajak oleh bapaknya, jangan bapak sendiri ke masjid. Nah ibu menyiapkan waktu sholat baik gitu. Jadi setelah itu ibu-ibu sekalian kalau sudah umur 10 tahun kalau tak sholat, bahkan kata Rasulullah pukullah dia, tapi jangan mukul sampai menyakiti anak. Ya pokoknya kita perhatikan yang ibadah sholat kita ini, karena bapak ibu sekalian sholat itu dalam surah Al-Mu'minun akan orang yang rajin sholat itu akan menemukan kebahagiaan, akan menemukan kesuksesan dalam hidupnya. Mun tak percaya buktikan Bu. Kalau kita sholat itu sudah benar-benar kita hayati, kita laksanakan dengan baik, maka insya Allah qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, alladzina fi sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini ibu-ibu sekalian, jadi sholat wajib pagi-pagi ini memang berat ya Bu, sholat wajib subuh ini Bu ya. Ini banyak kerjaan kalau subuh, tapi sholat subuh itulah sebagai pembuka kegiatan rutinitas sehari-hari itu Bu. Kalau bisa, kalau ingin bahagia dunia akhirat, sholat itu pertama jangan subuh wae, tapi sebelum subuh itu di sepertiga malam itu ayat berikutnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam bersembahyang tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Masya Allah Bu, kepingin Bu yuk jadi orang yang terpuji, orang yang mulia dunia sampai akhirat. Jadi dengan sholat tahajud, kemudian kalau bangun jam 3 Bu yo, bangun tidur tuh jangan langsung wudhu Bu, tapi Bu yo kita mandi, terapi kesehatan agar badan kita sehat. Itulah ibu-ibu nih ya, umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun masih kelihatan cantik, kelihatan glowing usia orang sekarang ini yo. Nah itu apa? Bisa memelihara, terutama ini akan melatih hati kita menjadi orang yang banyak bersyukur. Nah bangun tidur itu ke kamar mandi, mandi dulu, mandi kesehatan, terapi mandi itu pertama siram kaki Bu ya, siram kaki, sudah itu siram betis, sudah itu siram paha, siram perut ya, siram ini bau kanan, bau kiri, setelah itu sikat gigi. Nah ketika kita sikat gigi itu zat-zat racun di tubuh kita keluar. Nah keluar, setelah itu baru setelah sikat gigi baru mandi. Sudah mandi wudhu, ganti baju bersih, sholat tahajud. Mbak mana mau tak bahagia, tak percaya, buktikan badan sehat, hilang sakit lutut, sakit emah, pening kepala, semuanya akan hilang, sehat, betul? Nah ini ibu-ibu, jadi sholat subuh itu sholat yang sangat disaksikan malaikat Bu ya. Bahkan Bu ya, sholat sunatnya wae, sholat sunat rakaataini qabla subuhi khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih besar dari bumi langit seisinya.
Lah hadis ya riwayat Bukhari Muslim. Jadi ibu-ibu sekalian, sholat sunat itu sudah azan ya, sudah azan subuh, sholat dulu 2 rakaat. Paling bagus sholat itu dilaksanakan dengan berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fard bisab'i wa asyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya dari sholat sendirian, lipat 27 derajat. Nah, sholat berjamaah itu minimal orang 2, Bu. Jadi kita jauh masjid di rumah dengan papanya, dengan anaknya, cucunya. Bangunkan kan waktu subuh agar berkah hidup kita. Berkah insya Allah, Ibu. Jangan tinggi hari kaki lo. Ayam becocok lah kemana-mana diri baru nak bangun. Nah itu tapi aku yakin kalau kita ibu-ibu yang pengen hidupnya selamat dunia akhirat masuk surga insya Allah akan diperhatikan nian untuk sholat wajib dan sholat sunat akan diperhatikan nian, apalagi kita ini sudah pada berkeluarga, ingin keluarga kita bahagia, betul? Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, itu salah satu kriteria ya, ya bagaimana menjaga ketaatan kepada Allah dengan sholat. Ya, selain sholat, baik sholat wajib, sholat sunat. Kalau wanita itu Ustaz, sholat wajib saja sudah dijamin surga, apalagi ditambah sholat sunat. Masya nah ini Allah. Masya Baik, Allah. kita akan tentunya lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik Ustazah, kita akan lanjutkan kembali materi kita terkait bagaimana tadi ciri-ciri wanita yang dijamin surga. Selain sholat, berbakti kepada suami, mungkin masih ada lagi Ustazah? Silakan Ustazah. Ya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan. Ya kriteria yang kedua, wasauma syahroha. Puasa sebulan di bulan Ramadan itu berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Tentunya ibu-ibu sekalian, kalau puasa itu kita lakukan, kita kerjakan dengan niat karena Allah. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Birang siapa yang melaksanakan puasa dengan penuh keimanan, ikhlas karena Allah, akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Bahkan di dalam Al-Qur'an tadi Allah menjanjikan jadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang akan masuk surga itu orang yang bertakwa, Bu. Takwa itu apa? Takwa itu anugerah Allah, Bu. Tidak ada derajat yang lebih tinggi yang melebihi takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling tinggi derajatnya di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ibu-ibu sekalian, di hadapan Allah tidak melihat hartamu, tidak melihat pangkatmu, tidak melihat dirimu, dan tidak melihat semuanya. Ya, Bu ya. Innallaha la yanzuru ila amwalikum wa anfusikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat hartamu dan dirimu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Nah, hati kita ini ya Bu, sing dodo ini dalam dado ini yang dilihat oleh Allah. Nah ini ibu-ibu sekalian, jadi puasa ini bisa membersihkan hati, Bu. Bisa melatih kesabaran, bisa melatih kita rendah hati, bisa melatih kita untuk sayang dengan sesama, apalagi dengan orang-orang yang tidak beruntung seperti kita.
orang-orang fakir miskin, anak yatim. Kita akan timbul perasaan macam itu kalau kita benar-benar berpuasa. Itulah orang yang bertakwa itu, ibu-ibu sekalian. Dan di samping itu, ibu-ibu sekalian, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan gelar orang yang bertakwa itu, ibu-ibu sekalian. Masya Allah, takwa itu selalu rindu hatinya untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mengaji Al-Quran, untuk memaafkan kalau ada salah benar. Biasa Bu ya, kita ini dalam sehari-hari ini ada salah paham, ada kadang-kadang memang salah niat. Tapi kalau orang yang bertakwa, belumlah orang itu minta maaf akan dimaafkan. Wal afina anin nas, mereka mau memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kalau hatinya keras, tidak ada rasa takwa, tidak ada rasa di dalam hatinya ini kasih dengan orang lain, maka merasa dirinya paling hebat, dirinya paling agung, paling besar. Jadi merasa dirinya paling benar sekali. Itulah ibu-ibu sekalian, kita ada penyakit di dalam hati kita, itu penyakit SMS. Apa Bu? SMS apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangganya beli kipas angin pening kepala. Lihat, lah sudah terbeli kipas angin, oleh kredit kita bisa juga. Nah tetangganya pula sebelah situ beli motor, aduh demam, panas dingin badannya, lah beli motor pula, kita bisa juga kredit ngapa. Nah pikirannya tuh hanya memperhatikan orang terus. Tetangganya pula beli mobil, stroke, masuk rumah sakit. Rasoi kamu. Nah oleh apa? Oleh hatinya ini jahat arti Bu. Tapi insya Allah dengan berpuasa itu akan bisa membersihkan hati kita, ibu-ibu sekalian. Tadi sholat Bu ya, sholat itu kan sebelum sholat kan kita wudhu ya Bu ya. Wudhu itu akan membersihkan hati kita, membersihkan jasmani kita. Berpuasa tuh akan tambah merasakan, akan tambah merasakan betapa rasanya kalau kita sedang lapar, betapa rasanya kita dekat dengan Allah, menahan diri sehari. Ini Ibu, itu puasa wajib, apalagi tambah-tambah puasa sunat. Nah, baru puasa wajib itu baik, lah dijamin surga Bu, apalagi tambah puasa sunat. Puasa sunat apa aja? Puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, puasa apa Bu lagi? 10 Muharram, puasa Tarwiyah Arafah, puasa 6 hari waktu sudah lebaran, puasa itu Bu ya. Nah untuk puasa Syawal Bu ya, untuk menyempurnakan puasa wajib kita. Masya Allah, ibu-ibu coba kan hati ini Bu, mungkin kadang-kadang Bu ya hati ini sulit nak belajar, nak berangkat ke pengajian males, nak belajar agama sulit, nak baca-baca ndak bisa-bisa, belajar Al-Quran ndak bisa-bisa. Coba ibu-ibu dilatih dengan berpuasa, insya Allah dengan berpuasa itu kita akan dimudahkan oleh Allah segalanya. Misalnya ibu-ibu sekalian, kita berdoa, karena salah satu doa yang diijabah Allah adalah doanya orang yang berpuasa. Tentunya kita sebagai ibu, sebagai ayah, ketua pemimpin keluarga, kita ingin anak-anak cucu kita, keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dianugerahi oleh Allah ilmu yang manfaat, masih sedang nuntut ilmu. Bener Bu, lah sholat tahajud, sholat rawat, sholat sunat rawat, sholat wajib rajin-rajin, tambah puasa, rasa sejuk hati ini. Ya ibu-ibu sekalian itu. Jadi ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Bu ya, dengan kita rajin hadir ke masjid taklim seperti ini, kita ini akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berpesan Bu ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihum fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan akan dipahamkan agama. Jadi Bu, kalau dulu kita mungkin sekolahnya belum sampai Bu ya, sekarang mau sekolah enggak diterima orang lah, besar lah tuh. Nah gimana sekolahnya? Datang ke masjid taklim, rukinian. Kalau kita datang ke masjid taklim ya Bu ya, kita melangkah menuju tempat ini sudah dapat pahala. Kita mengaji, mungkin di tempat masjid taklim ini hanya tiduran wae, tekantok-kantok lewat waktunya tidur masih dapat pahala, apalagi kita ngaji nian. Bahkan ada riwayat mengatakan barang siapa belajar agama atau satu ayat dari Al-Quran 1 jam, maka pahalanya sama dengan sholat 1 malam.
Barang siapa belajar agama 1 hari sama dengan pahalanya puasa 3 bulan, Masya Allah. Jadi besarnya pahala, makanya berat. Kalau kita ingin menuju kesuksesan, kita ingin menuju kebaikan itu berat sekali Bu ya. Nak pergi pengajian ini Bu ya, berat sekali. Mau puasa apalagi, nah sakit malah banyak penyakit. Tapi Bu, kalau aku minta biarlah aku nak puasa, mujur aku kaki mati nang puasa, Masya Allah. Jadi tantang wae, tak usah lah takut, mensakit itu, Allah menghendaki sembuh. Nah, ada dari hati nih, konon para dokter tuh ada orang pintar dari kesehatan, penyakit itu timbul dari hati. Nah, kalau hati ini netral wae, makanya insya Allah akan sehat kita ini Bu ya. Nah, makanya insya Allah dilatih dengan berpuasa, baik puasa wajib. Nah, puasa sunat kan puasa wajib masih lama Bu ya bulan puasanya. Gini, payo puasa sunat. Gimana Mbak Mano? Gimana agar ndak lapar, agar kuat? Bu, puasa itu makan sahur nian Bu ya. Jam 3 ini bangun ya Bu ya, sudah mandi, sudah tahajud. Kaki jam 4 tuh makan sahur Bu. Kalau kita makan sahur tahan Bu, tapi mau enggak makan sahur ya lemas lah. Itulah sakit-sakitan. Jadi makan sahur nian, cak puasa nian, dilatih nian. Siapa nak ngelemakkan diri kita, siapa nak bahagiakan diri kalau enggak kita. Di samping itu, di samping bermanfaat untuk kesehatan, akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu yang kami muliakan. Jadi ibu-ibu dalam keseharian ibu-ibu ya, yang ketiga ya tadi, yang kedua Bu ya, kemudian yang ketiga itu wahasonat farjaha, yaitu menjaga kemaluan atau kehormatan dirinya. Jadi wanita yang solehah itu bisa menjaga kehormatan dirinya. Jadi Bu, Mbak Mano caronyo, ada 2 sumber Bu kehormatan. Yang pertama dari berpakaian, yang kedua dari tutur kata, dari perkataan. Itu baik Bu. Itu semua ini akan timbul dari hati Bu yang segala hal yang nampak ini dari hati. Kalau hati kita ini bagus, tutur katanya bagus. Nah, sudah itu perbuatannya bagus. Ini ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam-diam. Ini ibu-ibu kadang-kadang dengan perkataan nih Bu, uji di TV ini setajam silet. Nah, lidah ini kalau pedang melukai tubuh ada harapan sembuh, tapi kalau lidahnya melukai hati, kemana obat akan dicari. Nah ini, jadi makanya dalam tutur kata Mbak ini rasanya kalau kita tak lemak dikata wong yang tak bagus, tak usah nak ngatakan wong. Nah itulah wahai ibu sekalian. Jadi kalau kita bisa merasakan diri kita, orang itu juga punya perasaan seperti kita, insya Allah kita akan berhati-hati dalam tutur kata. Ujinya mulutmu harimaumu. Nah itulah, jadi kalau ingin selamat jaga lidah ini dalam perkataan. Apalagi zaman sekarang ya Bu ya, kaki ada Facebook, ada apa-apa macam-macam, di dalam HP itu ada segalanya ada Bu ya. Biarlah kalau yang bagus-bagus saja Bu di komen-komen, didoakan, tapi kalau yang jelek tak usah dilihat. Mata kita dijaga, apalagi kita sudah tua-tua Bu ya, matalah kabur, pipilah kendur, ubanlah mambur, gigilah gugur, lah parak masuk. Nah kalau belum sadarnya, jadi banyak-banyak berzikir istighfar. Nah itu dalam tutur kata, hati-hati. Karena apa Bu? Dalam hadis Rasulullah katakan, iyyakum bal hasada, hati-hatilah dengan hasad. Hasad, iri, dengki, sombong, takabur, apa Bu ya, dan sebagainya itu. Sifat-sifat yang jelek itu, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun naru khotoba. Karena sifat-sifat itu akan menghapus kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar ini Bu. Jadi kalau kita dari lidah ini Bu, misalnya ada anak yatim ditolongi, disekolahkan sampai dia jadi orang Pak. Nah, kapan besar mungkin lupa dengan ibu. Aduh Bu itu. Nah, jadi mon kamu tak ada aku ini udah jadi manusia.
Nah hilanglah bu amal kita. Hati-hati nian dari tutur kata itulah bisa menghapus amal kita. Makanya kita mohon dengan Allah agar supaya bimbing Allah selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, padamu aku menyembah, padamu aku mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan juga bukan jalan orang yang tersesat. Insya Allah bu, kalau dalam sholat kita baca benar-benar, kita akan dibimbing Allah, kita diberi Allah teman yang baik-baik. Nah manusia itu tergantung temannya bu, kalau kita punya teman yang baik, ibu-ibunya galak ngaji, insya Allah sukses, selamat. Kalau temannya orang basing-basing harbata, sudahlah itu. Nah itu makanya pinter-pinter insya Allah paling benar ibu-ibu, mudah-mudahan dengan adanya TVR ini mengadakan dakwah keliling ini akan membuat masyarakat Sumatera Selatan ini khususnya Indonesia dunia ini menjadi sadar, menjadi orang yang baik, semua aman, tentram dunia ini mas. Amin ya rabbal alamin. Itu dari tutur kata bu. Yang kedua dari berpakaian. Nah itu Masya Allah masih dari berpakaian ya, dari pakaian tutur kata dan berpakaian. Kita akan lanjut kembali tentunya ya. Ustazah setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah, Masya Allah. Dan Ustazah kita akan lanjutkan kembali. Tadi terjeda di bagaimana bertutur kata yang baik dan juga berpakaian yang baik ya Ustazah ya. Ada lagi Ustazah, silakan. Ada, Ustazah. iya. Baik ibu-ibu sekalian, masalah berpakaian ini menyangkut kehormatan yang luar biasa bagi kita sebagai wanita solehah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Surat apa bu? Surah Al-Ahzab ayat 59, dibuka Al-Qur'annya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke tubuh mereka, menutup aurat ibu-ibu ini ya bu ya. Nah jadi pakai jilbab itu tidak hanya kalau ke tempat pengajian saja, kita jadikan ini pakaian sehari-hari, kecuali mau dalam rumah yo. Kalau kita keluar rumah atau ada tamu laki-laki ke rumah kita yang bukan mahram, kita tutup aurat. Jadi itu ibu-ibunya, itu perintah Allah. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, yang demikian itu agar mereka mudah dikenal dan tidak diganggu. Jadi akan membedakan wanita yang solehah dengan wanita yang tidak solehah. Tapi sekarang sudah ngetren, jilbab itu ngetren, bahkan non Islam saja sudah memakai karena apa? Wanita yang pakai jilbab itu tambah cantik. Sebelum ini kita masih sering buka-buka rambut bu ya kalau keluar rumah ya. Tapi setelah tahu ini adalah perintah Allah, memakai jilbab ini adalah perintah Allah, menutup aurat di perintah Allah, maka namanya perintah Allah itu Ustadz ya, itu wajib, namanya wajib. Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berdosa, terserah kamu. Nak pakai jilbab ada di kamu, tak ada di kamu, menutup aurat ada di kamu, tidak ada di kamu, itu adalah perintah Allah. Balik ke diri masing-masing. Terus yang terakhir bu, yang terakhir kriteria wanita yang dijamin surga adalah wa atoat zaujaha, itu taat pada suami. Apabila wanita sudah menikah itu kunci surganya itu ada di suami kita, ridho suami. Tapi kalau belum menikah itu orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidaini wa fi suhtil walidaini. Ridho yang Allah itu ridho orang tua, dan murka Allah murka orang tua. Tapi kalau sudah menikah ada di suami kita. Maka ibu-ibu yang bagaimana selama itu dalam kebaikan bu yang kita taati. Nah kalau misalnya suami nyuruh deh atau mama ngaji, mama ngaji, suami kita udah nyuruh istri tuh, pak, oi bapak, oi bapak-bapak,
menyuruh istri, anak belajar agama, beraktivitas di luar yang bermanfaat, istri dapat pahala, bapak-bapaknya juga dapat pahala seperti pahala istri dan anak kita, tidak mengurangi pahala anak istri itu tadi. Nah itulah makanya mudah-mudahan bapak-bapak ini juga dia rajin sholatnya. Kalau istri seperti itu sholat, bapak nak jadi imamnya. Betul. Nah Baik. sudah itu ya Pak. Kalau sudah itu dalam berbulan puasa ya suami ya jadi pemimpinnya juga dalam beribadah di rumah untuk kesehatannya. Kemudian di dalam menjaga kehormatan, awas bapak-bapak ini anak-anak yang belum pakai jilbab, belum nutup auratnya, agar supaya dikasih duit biar beli jilbab, untuk beli baju panjang, baju muslim tambah cantik. Nah, yang terakhir taat dengan suami. Adik-adik remaja yang belum menikah taat dengan ayah ibunya. Insya Allah nanti kamu sukses. Ibu-ibu yang itu kalau taat suami, insya Allah dijanjikan Ustaz. Nanti di akhirat dikatakan udkhulil jannata min abwabal jannata sita. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kamu suka. Masya Allah, luar biasa. Ini Ustazah lengkap sudah, ada 4 kriteria tadi yang sudah disampaikan. Dan mudah-mudahan budak-budak yang di sini semuanya masuk kategori ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, sudah masuk di sesi tanya jawab. Kita saksikan ini bunda-bunda nampaknya udah tidak sabar lagi nak bertanya. Kami persilakan bunda dari sisi kanan, apa yang di depan maksud kami. Kami persilakan yang ingin bertanya. Saya Ibu Hajar Ratnawati, perwakilan dari pengajian MT Iwama Timbangan. Yang ingin saya tanyakan Bu, tentang wanita yang dijamin masuk surga. Ini ada rumah tangga yang istrinya seorang pekerja, tapi suaminya tidak bekerja. Dia menggantikan istrinya di rumah aja dan mengerjakan pekerjaan istrinya. Nah, tapi wanita itu soleha, dia setia dan menurut perintah suaminya. Nah, yang saya tanyakan, apakah wanita seperti itu dijamin masuk surga? Dan bagaimana hukum suami yang tidak bekerja, yang tidak menafkahi keluarganya? Terima kasih. Baik Ibu, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Itulah fenomena ya Bu ya. Siapa mau seperti itu, tapi itu sudah garis hidupnya Bu ya. Nah bagi wanita yang bekerja di luar atau wanita karir Bu ya, kita keluar rumah asalkan suami ikhlas, suami ridho, suami merestui, itu sudah Allah juga ridho kepadanya. Dan apa yang dihasilkan istri tadi, kalau istri itu ya ikhlas ya ridho, insya Allah akan menjadi tambahan bonus amal seorang istri tadi ibu-ibu sekalian. Nah itu ya Bu. Jadi memang sekarang sudah seperti itu ya Ibu ya. Dulu Siti Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra ya Bu, putri Nabi Muhammad juga, beliau bekerja juga memintal benang, menumbuk gandum untuk membantu perekonomian keluarga. Apabila seseorang sudah menikah itu Bu, menjadi satu kesatuan suami istri itu, kadang rezeki itu lewat suami, kadang rezeki itu lewat istri. Jadi itu bagian Bu, saya yakin suami juga sudah berusaha itu Bu, itu. Nah, tapi kalau suaminya memang sudah usaha enggak dapat pekerjaan, dapat ya enggak masalah. Yang penting suami istri itu sama ikhlas sama ridho. Itu ibu-ibu sekalian. Baik. Jadi seperti itu. Asalkan memang tadi ikhlas ya. Asalkan ikhlas ya. Iya ikhlas ya. Ridho, suami ridho, istri ridho, tidak di luar itu benar-benar jaga diri, bekerja dengan benar, dapat istri yang dapat rezeki yang halal, insya Allah barokah. Baik. Ini insya Allah cukup terjawab ya. Tapi kalau untuk suami jadi gimana? Suami itu memang berkewajiban mencari nafkah, ya berusaha. Harus suami itu berusaha bekerja mencari nafkah. Iya, tapi bermusyawarah mana baiknya. Ini terkadang-kadang menjadi kendala itu banyak sedikitnya Bunda ya. Iya, ya mungkin ketika penghasilan suami mungkin lebih sedikit daripada istri. Nah ini yang mungkin sering terjadi saat ini. Tapi kalau seandainya suaminya ini memang males nih kan, tidak kate aguk bahasa kita ya. Itu ini salah. Seperti apa? Itu suami salah, tetap ya? salah Bu itu. Makanya wahai bapak-bapak, wahai suami,
bekerjalah. Oke. Apapun, bahkan zaman Rasulullah tuh Bu ya, ada seorang sahabat yang datang itu ke tempat Rasulullah tuh ngemis Bu, minta-minta Bu ya. Kata Rasulullah, kamu ada enggak harta di rumahmu? Ada. Apa? Ada 2 harta, bawa ke sini. Setelah itu dibawa ke tempat Rasulullah, kemudian dilelang oleh Rasulullah. Lakulah 2 dirham. Yang 1 dirham kamu belikan makanan untuk keluargamu, yang 1 dirham belikan kapak. Kamu cari kayu bakar, setelah jualkan. Nah, jarak kurang lebih setengah bulan, datang lagi ke Rasulullah, pengemis tadi bawa uang 10 dirham. Rasulullah, itulah bagus, sebaik-baik makanan ada hasil usaha sendiri. Masya Allah. Nah itu. Baik, itu. masih ada pertanyaannya, kami persilakan sebelah kiri. Nama saya Ibu Rusita, perwakilan dari Masjid Nurul Mukminin. Yang ingin saya tanyakan, begini Ustazah, masalah tentang sholat. Biasanya kalau kita mau sholat itu banyak pikiran belayar kemana-mana pikiran tadi Ustazah. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya supaya sholat kita itu lebih tenang dan lebih khusyuk. Mungkin itu saja yang saya pertanyakan. Jadi pada suatu hari Rasulullah itu mengadakan sayembara. Beliau itu punya sorban yang sangat bagus sekali Bu ya. Nah, siapa yang bisa sholatnya khusyuk, ku hadiahkan sorban ini. Siapa yang kepengen sorbannya Rasulullah, jadi mereka itu disuruh sholat sunat 2 rakaat baik. Para sahabat tuh dicobakan, seluruh sahabat jika ada yang kecil sholat 2 rakaat ya. Akhirnya dicobakan yan. 1, 2, 3, 4 gagal semuanya. Ndak bisa. Ingat aneh-aneh. Sampai terakhir sekali Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sendiri, suami Fatimah Az-Zahra. Beliau mulai sholat. Rakaat pertama khusyuk. Kapan rakaat kedua masih khusyuk. Waktu tahiyat terlintaslah sorban Rasulullah tadi. Jadi setelah salam, gimana Ali? Tak sanggup. Aku rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk. Waktu tahiyat aku terkenang sorban. Jujur, coba diam-diam ya, aku baca misalnya ya Bu ya. Enggak, jujur beliau. Jadi itu sahabat ini, apalagi kita. Makanya sebelum sholat dipersiapkan, berusaha. Waktu sholat itu berusaha, kita mohon perlindungan Allah, tenangkan hati, kita baca doa. Kadang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca-baca. Pokoknya tenangkan hati, khusyukkan agar khusyuk. Setelah itu ketika di tengah-tengah sholat tuh terkenang tuh, cepat balikkan konsentrasi, aku sedang sholat terus. Makanya agar sholat kita bisa khusyuk, bacaan sholat itu nak dipahami. Masya Allah. Dipahami maknanya. Okay. Artinya kalau kita paham arti apa, bacaan takbir artinya apa, bacaan Fatihah, ayat yang kita baca, bacaan kita ruko, idal dan tahid dan terus insya Allah berusaha. Insya Allah bisa khusyuk. Dan yang paling penting ketika tapi, kita iya ingat itu masih. Ingat. Okay. Iya, apa itu hal-hal yang timbul itu pasti ada. Iya. Nah setelah selesai untuk menyempurnakannya Bu, banyak setelah selesai jangan langsung berjalan, wirid dulu, istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Itulah makanya kalau sempatlah tuh-tuhin apalagi ditambah sholat-sholat sunnah agar supaya sempurna sholat kita. Terima kasih Ustazah, cukup jelas ya Bunda ya. Iya. Baik, masih ada satu pertanyaan, mungkin kami persilakan yang di belakang ya. Baik, silakan. Masya Allah. Saya dari pengajian Permata Kampung Selawat. Saya mau menanyakan Bu, kita sering zikir, sholat sunat, sholat wajib, baca Al-Quran, tapi belum dapat siraman kolbu. Siraman kolbu itu bisa menentukan antara baik dengan tidak baiknya, karena di kolbu sudah tertanam sifat itu. Nah, gimana cara mendapatkan siraman kolbu itu? Saya mau minta penjelasan dari Ibu. Terima kasih sebelumnya Bu. Ini mungkin bagaimana cara mengubah tabiat begitu, bawaan yang memang seringkali kita pengen berubah yang lebih baik, tapi bawaan tabiat tadi masih sering muncul. Ini seperti apa Ustazah? Baiklah, pertanyaan yang sangat bagus sekali.
Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya tenang karena mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Jadi Bunda, halo Bunda, kuncinya dari hati ya Bunda. Hati dilatih, perlu latihan Bunda. Memang kalau kita mengerjakan amal perbuatan mungkin keikhlasannya kurang. Jadi kalau kita untuk bersolat hanya karena Allah, ikhlas mengharap keridhaan Allah, rindu dengan Allah. Kalau kita segala perbuatan kita berzikir, beringat Allah, kalau astagfirullahaladzim, minta ampunian dengan Allah, hati kita menghayati minta ampun dengan Allah. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah, kita bersyukur, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita bersyukur dengan Allah karena nikmat yang Allah berikan, kita sadari itu karena izin Allah, karena anugerah Allah itu Bu. Agar supaya bisa masuk kolbu kita itu kuncinya ikhlas Bu. Segala perbuatan kita laksanakan ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Itu ibu-ibu sekalian. Makanya Bu yo, saya bawakan ini ada doa dalam surah Al-Ahqaf juz 26 ayat 15 tadi ada Bu yo, agar supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur, agar supaya hati kita ini tenang, tentram dan tenang bersyukur kepada Allah. Ini dituntunkan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf ini, bismillahirrahmanirrahim. Nanti dipelajari secara mendetail Bu ya, dalam Al-Quran nanti dibuka. Ini doa ini mudah-mudahan nanti bisa menolong kita agar supaya hati kita ini berbahagia. Segala perbuatan kalau bisa dapat nikmat bisa bersyukur, bila dapat ujian kita bisa ikhlas ridho. Nih bismillahirrahmanirrahim. Coba Bu ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Insya Allah Bu ya, kuncinya ikhlas, selalu bersyukur dan sabar. Baik, Insya Allah Ustazah, bahagia semua. Amin. Terima kasih Ustazah, Ya. luar biasa sekali atas pencerahan pada hari ini. Ucapan syukron, terima kasih Ustazah Hajah Siti Masito SPDI yang telah memberikan pencerahan pada hari ini. Kepada bunda-bunda juga yang telah hadir pada hari ini juga kami ucapkan terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya kita telah di penghujung acara dakwah keliling untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Hajah Siti Masito SPDI tadi dapat menjadi pembelajaran bagi kita untuk selalu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menjadi ridho kepada kita, dan ketika Allah ridho semoga kita menjadi penghuni surga sesuai dengan tentunya yang menjadi cita-cita sebagai umat muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insya Allah Allah. penuh berkah. Masya Allah, terima kasih Bunda.